Akan ada bagi-bagi uang di akhir video, jadi tonton sampai habis ya. Dan semoga menambah ilmu kalian. Siksaan maupun hukuman mati biasanya dilakukan suatu negara untuk menghukum suatu kejahatan yang benar-benar tidak bisa ditoleransi. Biasanya orang yang dihukum mati ataupun disiksa melakukan kejahatan seperti pembunuhan, pembunuhan berantai, terorisme, hingga pemerkosaan. Di zaman modern ini, eksekusi hukuman mati dilakukan dengan cara menembak kepala, suntik mati, cambuk, dan pancung. Mungkin bagi kalian itu merupakan hukuman mati atau jenis penyiksaan yang banyak terdengar dan sudah tidak asing lagi. Kali ini kami merangkum 5 hukuman mati atau penyiksaan di zaman dulu yang jarang terdengar dan sangat mengerikan versi fakta funky. Yang pertama ada Peer of Anguish. Hukuman untuk wanita yang berani melakukan aborsi. Disebut peer karena alatnya berbentuk seperti buah pir. Dan badan buah pir itu terdiri dari 4 atau daun logam yang disatukan pada engsel di bagian atasnya. Dan alat itu bisa mengembang dengan sendirinya dengan cara memasukkan alat tersebut ke dalam mulut, lubang kemaluan, dan anus. Banyak yang percaya bahwa alat penyiksaan brutal ini telah digunakan selama berabad-abad dan menyebabkan penderitaan besar bagi para korbannya. Penggunaan Peer of Anguish seringkali disertai dengan penghinaan di depan umum, dengan korban diarak di jalan-jalan atau dikenakan hukuman di depan umum. Hal ini semakin memperkuat penyiksaan psikologis yang ditimbulkan oleh perangkat tersebut, karena korban dibuat merasa terekspos dan rentan di hadapan rekan-rekannya. Yang kedua ada Scold's Bride. Hukuman untuk wanita yang suka gosip dan pemarah. Alat ini dipakai dan tersangka diarak keliling desa, disaksikan oleh banyak orang sambil melontarkan kata-kata kasar. Pertama kali digunakan di Skotlandia pada 1567. Negara tetangga Skotlandia, Inggris, dan Wales juga mengaplikasikan hal yang sama. Bentuk dari Scold's Bride menyerupai topeng, tetapi ada lempengan besi tajam di bagian mulut yang membuat sang pemakai tidak nyaman atau bahkan tidak bisa makan, apalagi berbicara. Alat Scold's Bride biasanya dipergunakan bagi wanita kelas bawah yang bermasalah. Seringkali seorang yang dituduh sebagai penyihir, biang gosip, atau seorang pemarah. Nama Scold's Bride pun kadang disebut dengan nama lain, yakni The Gossip Bride. Yang ketiga ada immurement, diperuntukkan bagi perampok dan pemberontak. Immurement adalah praktik di mana seseorang dikubur hidup-hidup dengan cara memasukkan ke ruang kecil yang hanya cukup untuk tubuhnya. Kemudian orang yang ditidurkan atau dibiarkan di ruang itu sampai meninggal. Entah karena dehidrasi atau kelaparan, bahkan sesak nafas mungkin menjadi penyebab kematiannya. Banyak peradaban yang pernah melakukan praktik immurement ini. Praktek kejam yang biasanya telah dilakukan dengan mengunci jiwa malang dalam semacam kotak seperti peti mati, atau dalam kasus lain menyegel mereka ke dinding tembok. Yang keempat ada Spanish Donkey. Spanish Donkey adalah hukuman yang dirancang oleh Inkuisisi Suci pada abad ke-12 di Prancis. Pada awalnya, itu mengingatkan kita pada kuda latihan senam. Namun tidak ada hal baik yang datang dari yang satu ini. Kursinya runcing dan berbentuk segitiga, dan dimaksudkan untuk menyiksa korbannya hanya dengan duduk di atasnya. Hukuman ini diterapkan pada orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang Kristen yang melakukan kejahatan. Korban dipaksa untuk duduk teranjang di atas konstruksi runcing ini sampai mereka tidak bisa lagi melakukannya. Spanish Donkey mematahkan korbannya selama berhari-hari sampai mereka pingsan karena kelelahan. Alat mengerikan ini menyiksa para tahanan hingga hampir cacat. Hukuman ini menghancurkan mereka selama sisa hidup mereka, dan tidak ada dari mereka yang pernah berjalan dengan cara yang sama lagi. Para korban biasanya mengalami kerusakan alat kelamin, perineum pecah, dan sakrum pecah hanya dengan duduk di atasnya. Dan yang terakhir ada Sojek Torture Mask. Dibuat dari perunggu pada abad ke-19, topeng Sojek dirancang untuk menimbulkan penderitaan psikologis dan fisik yang parah pada korbannya. Topeng ini menampilkan ekspresi wajah yang meringis dan berlebihan, dengan mata melotot dan penampilan karikatural, dengan mulut terbuka.
Raut wajah yang meresahkan ini dimaksudkan untuk menanam rasa tak berdaya dan teror pada mereka yang dipaksa memakainya. Desain bengkok dari topeng Soicek sengaja dirancang untuk memaksimalkan siksaan bagi pemakainya. Topeng itu akan diikat erat di sekitar kepala, membatasi kemampuan korban untuk melihat, berbicara, atau bahkan bernafas dengan baik. Topeng ini mencakup elemen-elemen tajam dan menonjol yang akan menusuk ke dalam mata terdakwa, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa bahkan dalam gerakan sekecil apapun, dan membutakan pelaku. Itulah informasi yang kami berikan, semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kalian. Dan komen di bawah untuk materi apalagi yang kita bahas. Dua orang pertama yang berkomentar menarik akan mendapatkan 50.000 dari Fakta Funky. So, jadi silakan komen di bawah.